yang masuk. Kalau emang dia ada keperluan besar ya udah pakai aja, aku bilang kayak gitu doang. Mau dong. Dibikinin warteg lucu ya. Iya. Warteg Wirda. Alhamdulillah pemirsa masih bergabung nih bersama kita di Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Allahumma sholli ala Pemirsa, sesuai dengan tema kita hari ini nih, orang sukses itu adalah orang yang berani. Jadi sedikit nih buat pemirsa yang baru bergabung di segmen 2. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang beliau tuh sekarang seorang pengusaha warteg yang cabangnya kurang lebih udah 600 ya Pak? 600. 600, luar biasa. Dan cita-citanya udah selesai. Apa tuh cita-cita awalnya? Mewartegkan Jakarta. Mewartegkan Jakarta. Lalu naik nih, naik cita-citanya. Mewartegkan Indonesia. Widih, Papa kebayang ya, Papa pernah ke Amerika ya. Terus pernah ke Inggris apa ya, yang ternyata ada warteg di sana Pak. Kalau nggak salah ada gitu loh. Ada, emang kita juga pernah ditawarin di luar negeri juga pernah ditawarin. Itu bagus Pak. Kalau bisa warteg ngalahin tom yum gitu loh. Lucu kan ngeliat bule-bule makan orek tempe. Terus ngeliat bule gitu loh, nunjuk-nunjuk gitu kan. Nah gitu. Namanya restoran touchscreen ya. Udah gitu terus bule bilang, tolong catat aja. Kan khasnya warteg zaman dulu Papa kuliah gitu, catat dulu ya Mbak. Iya. Itu masih boleh ngutang gak sih di warteg sekarang? Ya kalau emang yang kenal ya boleh aja sih Pak Ustadz. Kalau orang yang kenal, orang Yang dalam kenal ya. lingkungan biasanya emang langganan ya masih ada sih 1-2, tapi udah jarang sih nggak kayak dulu-dulu banget sih. Udah jarang ya, orang kes-kesan aja ya. Iya. Nanti pakai spin, bayarnya gitu, tek pakai kris gitu. Ada yang udah ini. Oke, nah ini pemirsa selalu menarik ya Kak Wirda, karena pemirsa itu kan kadang-kadang suka mikir gimana caranya saya tuh bisa berubah, gimana cara saya bisa sukses, kok hidup gini-gini amat. Nah, menjawab pertanyaan kayak gitu tuh gimana Pak Yudi? Iya, yang bisa merubah nasib kita ya emang kita sendiri sih Pak. Iya, kayak dulu kan image warteg sendiri itu kan kumuh gitu kan. Dulu kan aku buka seperti ini, franchise warteg seperti ini ya karena emang dulu kalau mau ngontrak itu kendalanya nggak boleh. Buat apa Mas? Buat warteg, jangan deh ntar kotor. Oh iya. Jadi selama ini mindset warteg itu kotor, kumuh gitu loh. Jadi aku pengen merubah mindset yang kotor kumuh itu jadi warteg yang bersih. Warteg bersih, higienis, sehat gitu ya. Iya. Iya benar. Dan tadi nilai manfaatnya itu ketika Pak Yudi kemudian muncul, dia memberikan manfaat ya ada 600 kali kata beliau satu warteg tuh bisa 5 sampai 8 pekerja. Karena ada shift, ada 24 jam juga gitu. Dan sekarang udah ke berbagai kalangan ya Pak ya? Betul, dari kalangan artis, dari kalangan pejabat. Artis ada? Ada Pak. Wih, Ustadz ada nggak? Ustadz yang buka warteg? Ada Pak. Serius? Iya, yang punya pesantren ada. Cuma beneran? Betul. Oh pasti dia buat pesantren lagi ya? Betul. Iya, yang punya yayasan, banyak lah alhamdulillah ya. Salah satu usaha yang memang kita harus suka itu misalkan pakaian. Pakaian itu kita harus suka. Kenapa? Karena pahalanya banyak banget. Jadi kalau kita jualan pakaian, terus orang pakai pakaian kita, itu kan kita seperti memakaikan pakaian kepada orang lain, tapi kita juga dapat duit. Itu sah gitu ya. Terus usaha apa lagi? Penginapan. Itu nilai manfaatnya luar biasa. Nah yang tidak kalah luar biasanya usaha makanan. Bayangin coba, kita kan ngasih makanan kalau 600 satu cabang tuh katakanlah warteg ya, itu berapa piring satu hari kira-kira? Berapa orang? Saya nggak ngitung-ngitung piring itu Bos. Bisa paling omset sih ya, yang saya tahu omsetnya gitu, nggak ngitung. Ya omset berapa kira-kira itu? Ya kalau standar sih ada yang 2 juta, 1,5, ada yang sehari. Saya ada yang sampai 4 juta, 5 juta, ada yang emang di bawah itu juga. Taruhlah 5 juta ya, 5 juta. Satu piring tuh berapa sih warteg biasa? Kalau standarnya sih ya, kalau warteg itu yang paling banyak itu makan itu antara 10 sampai 15 ribu yang terbanyak. Oke, dibagi 15 ribu, ya kan? Berarti melayani kurang lebih 400 orang pemirsa. Itu kan ngasih makan 400 orang kan masalah gitu loh. Tiap hari kan. Nah supaya nggak masalah kita buka memang warung makan. Walaupun dengan meja gitu, meja kecil apa kek. Nah sekarang 400 ya, 333.
kali 600 pemirsa. Berarti beliau setiap hari dan teman-temannya memberi makan kurang lebih 200.000 orang. Dan pemirsa tahu pahalanya kayak apa. 200.000 orang itu kan satu piring, bos. Padahal kan suapannya yang dihitung. Suapannya itu kalau satu piring kira-kira berapa suap? Mungkin 20 suap? Ya, lebih lah ya. 30 suap kali 20 suap lah. Berarti ada pahala 4 juta suapan. Lah kalau satu suap itu kita hitung lagi berapa butir nasi. Waduh udah. Sorga, Pak. Amin. Sorga bener. Amin. Makanya saya bilang sama pemirsa semua. Kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita harus berusaha? Ada amal di situ. Jadi ibadah di situ yang membuat kita kemudian akhirnya menjadi ahlul jannah gitu loh. Bahwa kemudian dapat duitnya, nah itu jadi bonus kita gitu. Ya teman papa nih Mas Yunus usaha kacamata. Dia buka optik di mana-mana. Tujuan dia apa coba? Membantu orang baca. Lah, kalau udah tujuannya membantu orang baca, maka setiap huruf yang dilihat sama orang yang pakai kacamata jualan dia, itu jadi pahala buat dia, pahala buat Mas Yunus Semarang. Setiap warna yang dia lihat dari pepohonan, dari alam ini, dia dapat pahalanya. Ini ada teman saya nih usaha peci. Gila aja kan. Ini usaha peci ini usahanya temen nih, usahanya jemaah, usahanya orang banyak, peci. Ketika dia niatnya karena Allah, maka saya ketika pakai peci menghadap pada Allah, ya, bukan meninggal loh ya, menghadap pada Allah. Salat gitu ya, atau orang jual mukena, ya mukena Kak, mukena mau kagak gitu kan, mukena. Maka dia dapat terus pahalanya. Itu. Oke, bagaimana perjuangan Bapak dulu akhirnya bisa sampai sekarang 600 cabang dan bahkan mungkin bisa terus bertambah? Perjuangannya gampang, ringan, atau sebaliknya? Ya dibawain aja sih, aku hidup itu nggak terlalu dipikirin ntar kedepannya gimana. Yang penting aku nggak bisa, terlalu dipikirin? Iya, aku yang penting bisa bantu saudara, teman. Dulu awalnya cuma aku nggak kepikiran juga Pak Ustadz, sama sekali nggak kepikiran. Nggak kepikiran aku berkembang seperti itu tuh enggak. Dulu aku hanya punya cabang, terus aku suruh teman, udah kamu jagain deh warung aku. Aku cuma pure percaya aja. Mau dapat berapa sebulan ya udah bagi 2 gitu doang. Awalnya cuma seperti itu. Bagi 2 aja udah begitu. Terus lama-lama kan orang punya modal nih. Ya kan yang ikut aku yang cuma bagi 2 itu lama-lama kan pesan, udah Mas Yudi bikinin warteg dong. Mas Yudi kan punya pengalaman. Nah itu mungkin nih uang kalau segini kurang, aku bilang gitu. Ya udah nanti sisanya nyicil aja deh. Ya akhirnya aku dulu kreditin warteg juga. Tapi tanpa tenor loh, tanpa bunga, tanpa tenor. Sebulan angsurannya juga tidak flat ya. Kalau di bank kan flat nih 3 juta. Jadi bantu modalin juga sebenarnya. Betul. Jadi sebulan bisa 2 juta, 3 juta, 5 juta, kadang-kadang 1 juta ya nggak apa-apa ya. Yang penting tiap bulan tuh ada yang masuk. Kalau emang dia ada keperluan besar ya udah pakai aja, aku bilang kayak gitu doang. Mau dong. Dibikinin warteg lucu ya. Iya. Warteg Wirda. Widih, keren. Boleh juga itu. Boleh tuh sama Om Yudi belajar. Tapi kalau Wirda mau buka warteg, Pak, jangan langsung dikasih, Pak. Kecuali Kak Wirda jadi pelayannya dulu. Iya dong, jadi pelayannya dulu sebulan gitu kan. Kemudian suruh nyuci piringnya, suruh apa, baru dia buka waralabanya. Dulu waktu zaman emak masih punya warung, emak tuh suka manggil aku suruh jagain warung karena kalau aku yang jaga pasti laku. Modus. Modus pada pengen ngeliat. Pak Yudi, ada nggak senjata seperti sedekah, kemudian doa-doa yang dipakai oleh Pak Yudi? Kalau saya itu dari dulu begini ya Pak Ustadz. Jadi aku dagang nih contoh, hari ini saya dapat kecil, saya tiap hari menyisihkan kecil. Kalau besoknya lagi besar, ya aku nasib besar. Jadi aku nggak flat juga kalau kayak itu. Jadi aku lihatnya tuh kalau aku lihat ya, kalau aku minum air putih 3 gelas dengan 1 gelas, kencingnya banyak 3 gelas. Jadi kalau aku pendapatannya besar, makin besar, ya jadi aku yang aku sedekahkan itu harus lebih besar. Keren, filosofinya keren. Jadi kalau pendapatan makin besar, iya, jadi aku tidak mau istilahnya besok sehari umpamanya 10.000, besok lagi 10.000. Aku nggak mau. Jadi aku ngeliat flat, ngikutin penghasilan. Ngikutin. Sebab aku lihatnya filosofinya tadi di dalam tubuh kita sendiri. Kalau kita makan nih banyak dengan sedikit kan BAB-nya berbeda. Jadi kalau kita pendapatannya banyak, ya berarti yang dikeluarkan itu harus banyak juga. Pemirsa benar itu.
Ini menarik ini contoh filosofisnya menarik. Kalau diendap sakit ya. Sakit. Jadi kalau kita minum 1 gelas beda dengan minum 3 gelas. Keluarnya juga harus beda. Iya. Minum 1 gelas keluar sekian, minum 3 gelas nggak keluar, bahaya, bener juga, kencing batu ya. Betul. Iya bener. Oke, kemana penyalurannya biasanya, Pak? Iya, kalau aku sendiri sih bisa ke musola, di masjid. Pokoknya sekitar warteg itu ya? Di sekitar warteg, terus di kampung. Saat ini pun di warteg kami sendiri setiap hari Jumat kan makan sekenyangnya 10.000 tuh 3 jam. Hah? 10.000? Itu sekenyangnya Makan benar-benar. sekenyangnya? Sekenyangnya mau lauknya 5 lauk ke 3 lauk terserah. Jadi aku patokannya adalah emang perut manusia. Terus aku pengen belajar ikhlas itu gimana sih gitu kan. Jangan kita hanya bisa berkata-kata gitu kan, tapi tidak bisa mempraktekkan. Contoh umpamanya Pak Ustadz biasa makan 15.000, begitu hari Jumat dia nih banyak amat ini aturan dihitung 30.000. Jadi menurut aku tuh belum bisa ikhlas. Jadi aku pengen praktek secara kecil-kecilan dulu lah istilahnya. Kita praktek di paling nggak di hari itu aku bisa berbagi dengan langganan aku sendiri minimal. Iya. Hari Jumat aja. Betul, hari biasanya ada juga untuk driver. Itu tiap hari juga ada. Jadi kan itu yang membuat Pak Yudi yakin sampai sekarang masih eksis ya. betul, Mas. Oke, pemirsa, kita coba ajak pemirsa Zoom, Kak. Ada siapa ya? Oke, ini udah ada Ibu Novi dari Semarang, bisa bergabung ya. Assalamualaikum Ibu Novi. Ya, sudah ada di sini. Iya. Ini pemegang waralaba. Itu udah ada berapa sih pengusaha yang mewaralabakan warteg? Apa baru Pak Yudi aja? Banyak sih sebenarnya sih. Sekarang udah banyak? Teman-teman aku sendiri sih sebenarnya. Iya. Semuanya dulu yang pernah jalan sama aku. Iya, dan itu nggak apa-apa Pak Yudi? Nggak apa-apa sih, selama ini sebenarnya persaingannya membuat kita itu cerdas sebenarnya. Ya karena contoh gini ya, kok orang pada makan kesananya, aku harus kontrol, oh ternyata dia itu lebih bersih, ternyata dia lebih ramah. Itu yang kita pakai, jangan kita ambil negatifnya. Cakep bener. Ngelihat orang buka usaha yang sama, jangan ngelihat negatifnya. Jangan. Masya Allah. Justru kita ambil apa yang terbaik dari dia gitu ya. Iya, pokoknya makin banyak saingan menurut aku bikin kita sendiri, akal kita tuh berpikir keras. Biar kita sendiri, orang makin banyak saingan tapi tetap ke kita tuh gimana caranya. Bener, makin banyak saingan, makin kita berpikir keras. Keren loh. Pak Yudi ini orangnya positif terus kayaknya ya. Iya. Oke, kita udah nyapa peserta Zoom tapi kelihatannya belum nyaut, mungkin ada kendala di Audio. Ya udah, nanti di waktu lain ya. Kita udah masuk menit-menit akhir. Mudah-mudahan pemirsa Zoom juga udah mendengar dari Pak Yudi dan kemudian punya banyak insight, punya banyak hikmah ya Kak. Betul. Dan pengennya sih ngobrol terus nih Pak Yudi. Tapi Ustadz Danu udah di depan pintu. Gantian. Iya.